Shalom jemaat sekalian di tiap keluarga yang ada di rumah. Kiranya semua jemaat tetap semangat dan sehat selalu. Wah, betul loh Saheni. Kita yang di sini tetap berharap semua jemaat hidup dalam kekuatan dan perlindungan Kristus. Wah, tentunya lebih dari itu semua, Lose Heni dan Lose Maria. Kita semua merindukan Tuhan terus memberi kita hasrat dan sukacita dalam bersekutu, menyembah Tuhan, belajar firman, supaya kita terus bertumbuh sebagai murid Kristus sekalipun di masa pandemi ini. Benar jemaat sekalian, anugerahnya yang menggerakkan hati kita bersekutu dalam Roh Kudus, sehingga kita semua terhubung dalam persekutuan doa malam hari ini sekalipun secara online. Untuk itu, dengarlah panggilan persekutuan kita malam hari ini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kupandang hina, ya Allah. Jemaat terkasih, mari dengan hasrat yang dalam jiwa kita merindukan kehadirannya dalam persekutuan kita. Mari nyanyikan pujian Jiwaku merindukanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini Tuhan kita bisa mengadakan persekutuan doa malam meskipun melalui secara online Tuhan. Bimbing kami semua Tuhan, para pembawa pujian Tuhan, kiranya berkati kami semua Tuhan untuk terus bisa melayani Engkau, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bimbing kami semua hingga nanti akhir persekutuan malam ini Tuhan, Engkau berkati kami semua dan firman yang akan disampaikan juga Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, Lose Sutikno, Lose Maria, bisakah kita semua membalas kasih Kristus yang sudah menebus hidup dan memelihara kita ya? Ya Lose Heni, bagaimana mungkin kita bisa melupakan kebaikan Tuhan Yesus
yang menyayangi kita, memelihara kita, melindungi kami sekeluarga. Itulah yang sungguh-sungguh kami alami di masa pandemi ini, dan kasih Tuhan hanya bisa kita responi dengan hati bersyukur dan mau belajar setia. Ya, tentunya kita yang ada di sini dan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah kita tidak bisa membalas sepenuhnya kasih Kristus yang terlalu besar, selain kita meresponi dan mengajak jemaat belajar mengasihinya dan bersyukur selalu kepadanya. Untuk itu kita nyanyikan satu pujian, hidup jiwaku Tuhan dan kasih Allah melingkupi saya. Jiwaku Tuhan, padamu ku serahkan, serahkan waktuku untuk membalas kasih-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, akan dijadikannya kudus. Seperti aku sepenuh hatiku, selamanya bagimu. Seturut kehendak-Mu, kuasailah hidupku, hatiku baik suci-Mu, Roh-Mu penuhi daku, dibasuh di dalam darah-Mu, aku dijadikannya kudus. Jiwaku sepenuh hatiku, selamanya bagimu. Dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan bersama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan bersama lebih sungguh. Jemaat terkasih, saatnya hati kita disiapkan untuk belajar sebagai murid Kristus yang dibimbing dalam pengajaran firman-Nya. Mari kita mohonkan anugerah-Nya sehingga kebenaran ajaran Kristus yang sebentar kita dengar menjadi kuasa yang mengubah cara pandang hidup kita seturut kehendak-Nya. Jemaat terkasih, mari sebagai bentuk syukur kita dalam menyambut firman-Nya, nyanyikan pujian Sejauh Timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan
yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi Engkau memberikan kami firman-Mu, dan saatnya kami mau belajar. Tuhan berkati kami dan Roh-Mu yang bekerja di dalam kami, supaya kami menghidupinya dan bagaimana hidup kami melakukannya. Kami rindu terus hidup kami dapat memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan, di dalam kami belajar firman-Mu ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kita masih melihat satu bagian firman Tuhan tentang khotbah di bukit, yaitu ucapan bahagia yang dikatakan Tuhan di dalam bagian yang kedua, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kita melihat terlebih dahulu tentang ucapan bahagia ini. Pertama Saudara, kita belajar bahwa ucapan-ucapan berkat yang diucapkan ini adalah datangnya dari Tuhan sendiri, ya. Sebagai pribadi yang berkuasa menjadi sumber berkat bagi kita, ya. Dan Dia adalah sumber berkat yang kita butuhkan untuk kehidupan kita sekarang ini dan juga untuk kehidupan kita di masa yang akan datang atau terkait dengan kehidupan di masa kekekalan. Sebagaimana Mazmur pasal 4 ayat 7 dikatakan di sana, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Jadi, siapakah yang memperlihatkan segala hal yang baik, segala kebahagiaan bagi kita? Yaitu adalah Allah itu sendiri. Allah adalah sumber segala kebaikan dan kebahagiaan bagi saya dan juga bagi saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan Yesus memberitahukan siapakah mereka yang sesungguhnya disebut berbahagia. Ya. Kalau kita melihat banyak gambaran yang diberikan oleh dunia tentang kebahagiaan. Sebagaimana manusia mengharapkan kebahagiaan di dalam kesehatan, kebahagiaan untuk umur panjang, kebahagiaan di dalam banyak kesuksesan, dan juga kebahagiaan di dalam segala kehormatan dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat saudara, khotbah di bukit ini, kebahagiaan menurut Allah itu adalah sesuatu yang berbeda dengan kebahagiaan menurut pandangan manusia. Kalau kita melihat konsep Allah tentang bahagia, dikatakan di sana, yang berbahagia adalah mereka yang miskin. Yang berbahagia adalah mereka yang berduka cita,
mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka yang lemah lembut, mereka yang membawa damai, dan bahkan yang disebut berbahagia adalah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi kita melihat saudara, konsep kebahagiaan yang diberikan Allah adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang menjadi konsep atau pandangan manusia. Saudara, kita melihat di sini bahwa kebahagiaan yang diucapkan oleh Allah di sini itu adalah datangnya dari Allah itu sendiri. Dan kebahagiaan yang dinyatakan oleh Allah di sini adalah kebahagiaan yang sifatnya kekal, artinya tidak hilang. Karena Allah sendirilah yang memberi kebahagiaan itu, ya, bukan datangnya dari dunia dan diberikan hanya kepada mereka yang percaya dan taat kepadanya. Saudara, kebahagiaan di dalam kata-kata dari Tuhan Yesus ini juga berhubungan dengan hal penghakiman kelak, saudara. Sebab berdasarkan semua hal inilah, kelak kita akan dihakimi, saudara. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah mentaatinya? Ataukah kita mengabaikannya? Kata-kata bahagia yang diucapkan Yesus ini sekaligus menjadi hal-hal yang diinginkan oleh Allah untuk kita lakukan. Dan sebaliknya saudara, kebahagiaan yang dinyatakan juga ya menjadi hal-hal yang kita inginkan atau yang kita harapkan juga dari Allah. Contohnya saudara, ketika Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Ini menyatakan apa yang diharapkan oleh Allah. Kemudian dikatakan karena mereka akan dihibur. Nah, ini menjadi bagian kita yang kita bisa harapkan, yang datangnya dari Allah ketika kita sudah melakukannya. Saudara, di dalam Matius 3, di dalam Matius pasal 5, ayatnya yang keempat ini saudara, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ada dua macam atau dua jenis duka cita, saudara. Pertama, duka cita yang membawa dosa. Dan yang kedua, yaitu duka cita yang membawa kepada kebahagiaan. Duka cita yang menimbulkan dosa adalah kemurungan atau kesedihan yang berlarut-larut, ya, atau kesedihan yang terus-menerus yang dinyatakan oleh orang-orang yang kurang beriman kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 7 ayatnya yang ke-10 dikatakan di sana, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Contohnya saudara, duka cita ketika kehilangan orang yang kita kasihi, saudara. Maka di sana mungkin kita kehilangan pengharapan, putus asa, dan tidak mempercayai Allah dan firman-Nya. Ini adalah duka cita yang membawa dosa. Yang kedua saudara, yaitu duka cita yang membawa kebahagiaan. Dan inilah yang dimaksud oleh teks ini, yaitu duka cita yang membawa seseorang kepada berkat Allah, yaitu berkat pengampunan dosa dari Allah. Pengampunan akan dosa ini adalah kebutuhan hidup manusia dan merupakan pencarian manusia untuk dapat hidup bersama dengan Allah kelak dan lepas dari murka Allah yang sangat mengerikan. Sekali lagi saudara, duka cita yang dimaksud di dalam bagian ini adalah duka cita yang membawa kebahagiaan, yaitu kebahagiaan memperoleh pengampunan akan dosa, di mana pengampunan akan dosa adalah kebutuhan utama manusia dan pencarian utama manusia agar kelak lepas dari murka Allah dan memiliki kehidupan kebahagiaan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, sekali lagi bahwa duka cita di dalam bagian ini terkait dengan relasi kita dengan Allah, saudara. Kita boleh berduka cita tatkala kita kehilangan sesuatu yang kita cintai di dunia ini. Tetapi duka cita yang sesungguhnya
adalah ketika kita memiliki hubungan yang tidak beres dengan Tuhan. Ketika Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Di mana ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup, diberi anugerah keselamatan secara cuma-cuma oleh Allah. Akan tetapi ketika anugerah itu tidak kita hargai, kita hidup sesuai dengan keinginan diri kita sendiri, tanpa mau dituntun oleh Allah, tanpa mau dituntun oleh firman Allah. Ini adalah duka cita yang sesungguhnya. Saudara, pertanyaannya bagi kita bisa merefleksi diri kita sendiri ya. Apakah kita berduka cita ataupun merasa sedih ketika kita melanggar perintah Allah dan ketika kita tidak dapat memenuhi kehendak Tuhan yang dinyatakannya melalui firman-Nya? Adakah kita berduka cita ketika kita melihat salib di mana Kristus berduka cita sehingga Ia rela mati untuk dosa-dosa kita? Kristus rela menerima hukuman karena dosa-dosa kita tersebut. Harusnya kitalah yang menanggungnya, dan murka Allah lah yang seharusnya yang kita terima. Tetapi Allah Bapa berduka cita sehingga Ia mengirimkan Yesus Kristus untuk menanggung semua hukuman itu, saudara. Allah Bapa berduka cita ketika kita yang diciptakan, yang segambar dan serupa dengan Allah ini, bukan menjadi pengikut yang setia, tetapi sebaliknya menjadi musuh Allah, melawan Allah dengan segala perintah-perintahnya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, mereka yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka duka cita rohani inilah akan merasakannya, saudara. Ketika ia melihat bahwa hidupnya tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, ia telah menyia-nyiakan kesempatan anugerah yang telah diberikan Tuhan baginya. Inilah duka cita yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab, yaitu ketika Daud jatuh di dalam dosa. Kemudian Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena dosa yang telah dilakukannya. Apa yang ditulis Alkitab dikatakan di sana bahwa Daud menangis, menyesali, berduka cita atas dosa-dosanya. Dan ia berkata, aku telah berdosa kepada Allah. Saudara, di sini kita melihat bahwa Daud berduka cita. Dia menangis bukan karena takut akan hukuman Allah, tetapi lebih daripada itu, ia sadar, saudara, bahwa hal itu telah merusak hubungannya dengan Allah. Allah yang telah sedemikian telah memberkati hidupnya, tetapi ia telah merusak relasinya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan akan dosa, sekali lagi, ini adalah kebutuhan utama manusia. Hal penting yang dikehendaki oleh manusia, dan merupakan juga pencarian hidup manusia, bagaimana agar dosanya diampuni oleh Allah. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, duka cita karena menyesali dosa, menyadari ketidaklayakan di hadapan Tuhan karena memiliki cara hidup yang jauh dari kebenaran-kebenaran Allah. Ini adalah duka cita yang sesungguhnya membawa kepada kebahagiaan, karena dikatakan di sana, kepada mereka akan ada pengampunan Allah dan mereka akan dihiburkan. Saudara, pengampunan dari Allah menyatakan totalitas, saudara. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, firman Tuhan berkata di sana, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan yang sejati bagi orang-orang pilihan adalah ketika menerima pengampunan dosa. Mereka yang berduka cita karena menyesali dosa-dosanya, kepada mereka lah akan diberikan oleh Allah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena mereka berbalik daripada dosa, mereka mau hidup kudus di hadapan Allah. Mereka mau ingin diubahkan oleh Allah melalui pertobatan dari dosa-dosa yang telah dilakukan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, duka cita yang kedua saudara di dalam bagian ini, yaitu duka cita karena dosa orang lain terhadap Allah. Ya, ketika kita berduka cita karena dosa kita. Dan kebahagiaan yang kedua itu ketika kita berduka cita juga, ketika kita melihat dunia ini menjadi seteru Allah, melawan Allah. Dan ini adalah tugas gereja dan juga kita orang-orang Kristen untuk tidak membiarkan kejahatan terjadi, ya, dan untuk bisa peduli terhadap lingkungan kita. Melihat sesuatu yang jahat, maka kita juga bisa berperan, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi garam, bisa menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Contoh peristiwa, saudara, di mana ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, di mana di sana bait suci dijadikan tempat berjualan oleh orang-orang non-Yahudi, di mana mereka melanggar kekudusan Allah. Dan Tuhan Yesus juga berduka cita, saudara, ketika melihat Yerusalem, di mana kota ini adalah kota yang membunuh banyak nabi, di mana mereka merajam para nabi, para utusan Allah. Mereka tidak mau menerima Injil yang diberitakan oleh para nabi. Dan di sana Yesus dikatakan menangisi mereka, yaitu mereka yang menghalangi penginjilan. Yesus menangisi jiwa-jiwa, ya, yang akan binasa. Dan di sana Tuhan Yesus berduka cita dengan penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa ini. Pertanyaan yang kedua menjadi duka cita bagi kita, saudara. Masih adakah duka cita di dalam jiwa kita ketika kita melihat jiwa-jiwa yang belum selamat, yang masih menutup hatinya untuk menerima Injil? Ini adalah menjadi duka cita kita yang sesungguhnya ketika melihat jiwa-jiwa yang belum percaya, sehingga kita terus berjuang untuk tetap dapat ikut terlibat melaksanakan amanat Allah bagi dunia ciptaan Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa 3 hal yang dimaksud duka cita di dalam ucapan bahagia ini. Yang pertama, sekali lagi saudara, yaitu ketika kita berduka cita menyesali dosa diri kita sendiri, sehingga ada anugerah pertobatan dan kita akan dipulihkan dan pengampunan dari Allah akan kita terima. Yang kedua, saudara, duka cita karena dunia yang memberontak kepada Allah dan lebih memilih menjadi musuh Allah. Bagian kita adalah dipanggil untuk menjadi terang dan garam serta saksi bagi dunia ini, sehingga memuliakan Allah Bapa kita yang di surga. Dan yang ketiga, saudara, duka cita ketika kita melihat orang-orang yang belum menerima keselamatan. Bagi saya dan saudara adalah untuk menjadi alatnya, memberitakan Injilnya dan melayaninya. Biarlah menjadi perenungan bagi kita, apakah kita duka cita ini menjadi bagian kita dan kita mau terlibat di dalamnya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun kami. Kami mau menerima kebahagiaan yang sejati itu, kebahagiaan yang datangnya dari Allah. Dan tolong kami Tuhan menjadi orang-orang yang berduka cita secara rohani, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersyukur untuk kebenaran pengajaran Kristus yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Kiranya hati kita semakin disadarkan untuk belajar hidup mengakui, menyesali dosa-dosa kita yang datang pada salib Kristus yang memberi pengampunan dan pengudusan. Kebahagiaan sejati ketika kita berduka karena dosa-dosa kita dan mendapat anugerah pengampunan dan pemulihannya. Mari kita siapkan hati kita berdoa dengan satu pujian. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerah
dicelikan. Sungguh besar anugerahnya, berkat-Mu berlimpah. Sekarang berlaut dalam hatiku, Yesus Juru Selamatku. Mari saudara, kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa bagi remaja dan pemuda Kristen agar tidak salah di dalam pergaulan mereka dan mereka memiliki masa depan yang memuliakan Tuhan. Doakan juga untuk keberhasilan cita-cita yang mereka harapkan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para remaja dan juga para pemuda gereja-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun di dalam masa depan mereka, khususnya juga dalam pergaulan mereka. Kiranya Tuhan terus yang mendampingi mereka. Mereka memiliki masa depan yang memuliakan nama Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Kami juga berdoa dalam semua cita-cita mereka, masa depan mereka, kiranya Tuhan juga yang memberkatinya. Berkati Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa agar remaja dan pemuda Kristen dapat terpanggil dan dipakai Tuhan menjadi generasi penerus gereja yang melayani Tuhan dan memuliakannya. Kita berdoa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para remaja dan juga para pemuda gereja-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan yang dapat memanggil mereka dan memakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Mereka adalah generasi penerus gereja-Mu. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka, sehingga juga Tuhan, pelayanan gereja-Mu ini mereka sungguh menjadi generasi penerus yang dapat mengambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Tuhan berkati. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang ketiga, saudara, kita berdoa untuk usaha-usaha pengabaran Injil di masa pandemi ini agar menjadi berkat dan banyak yang menerima Kristus dan diselamatkan. Kita berdoa. Tuhan, di dalam segala hal kami mengucap syukur, dan bahkan juga di dalam masa pandemi ini kami bersyukur bahwa pengabaran Injil terus Tuhan dan tidak dapat dihalangi oleh apapun. Bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang terlibat, yang terus memiliki Tuhan hati untuk bisa mengabarkan Injil-Mu. Berkati Tuhan, dan konten-konten ibadah ini, media-media yang digunakan untuk pengabaran Injil ini, kiranya Tuhan memberkati, dan setiap orang yang melihat, setiap orang yang benar, yang mendengar, kiranya hati mereka juga terbuka dan mereka boleh datang kepada Kristus dan memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan yang terakhir saudara, mari kita berdoa untuk doa pribadi. Mungkin ada Bapak Ibu yang bergumul akan kesehatan, kiranya Tuhan sembuhkan, akan pekerjaan, kiranya Tuhan yang menolong, ataupun pergumulan di dalam keluarga, kiranya Tuhan campur tangan. Mari kita berdoa secara pribadi. Amin. Demikianlah jemaat yang ada di rumah, semua rangkaian persekutuan doa kita malam ini telah usai. Kiranya kita terus dimampukan untuk bertumbuh menjadi murid Kristus yang setia, belajar dan menghidupi kebenaran firman-Nya oleh anugerah-Nya. Kiranya kebahagiaan sejati menjadi bagian pengalaman kita semua yang telah ditentukan sebagai keluarga kerajaan Allah.
Akhir kata, kami semua yang bertugas mengucapkan salam bahagia sebagai murid Kristus yang menghidupi firman-Nya. Amin.